Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah mulai belajar, walaupun hanya belajar melalui daring atau online. Sebelum memulai belajar, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Indah Puspa Haji. Kalian bisa panggil saya dengan panggilan Bu Indah. Alamat di Rematas. Saya alumni dari UIN Raden Fatah Palembang dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Salam kenal dari saya. Kita langsung masuk ke pembelajaran ya, anak-anak. Baiklah, kita masuk ke pelajaran pendidikan agama Islam bab 1 yang judul materinya adalah lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada bab ini yaitu yang pertama, menunjukkan dalil nakli dan akli terkait dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, menyebutkan pengertian al-asma'u al-husna. Dalam hal ini ada 4, yaitu al-alim, al-khabir, as-sami' dan al-basir. Lalu yang ketiga, menjelaskan makna al-asma'u al-husna, yaitu yang keempat yang tadi. Lalu yang keempat, mengidentifikasi perilaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kelima, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keenam, mencontoh perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat al-asma'u al-husna. Baiklah anak-anak, tolong dipahami ini tujuan pembelajaran kita. Silakan ketika sudah belajar, kalian harus bisa memahami 6 tujuan pembelajaran ini ya. Kita lanjut. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian tentu sudah tahu makna iman, sudah belajar dari dulu dari SD tentang rukun iman. Nah, apa itu iman? Berarti iman itu artinya percaya. Pengertian iman yaitu secara bahasa iman artinya percaya. Percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan. Artinya keimanan seseorang tidak cukup dengan keyakinan dengan hati saja, tetapi diucapkan dengan lisan, yaitu dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mungkin kalian tahu ketika orang sudah dewasa yang ingin dari agama lain akan masuk Islam, dia harus mengucapkan syahadat ya, sebagai bukti dia beriman. Selain mengucapkan dengan lisan, juga membuktikan dengan perbuatan. Apapun yang kita lakukan didasari karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tanda-tanda keimanan seseorang yaitu melakukan amalan atau perbuatan yang baik. Jadi kalau orang yang beriman tuh dilihat dari amalannya. Lalu yang kedua, memiliki kepribadian yang baik, memiliki akhlak yang baik, menghormati orang lain, toleransi, tidak mudah menyalahkan orang lain, itu salah satu tanda keimanan. Ataupun dalil nakli dan dalil akli. Ya, kalau di sini namanya dalil nakli. Dalil naklinya terdapat di dalam surat
An-Nisa, nomor suratnya nomor 4 ayat 136. Bisa kalian lihat, baca di rumah. Surat An-Nisa ayat 136, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Nah, inilah anak-anak dalil nakli mengenai iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjelaskan betapa sangat pentingnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita telusuri lagi secara akal berdasarkan dalil akli, maka kita lihat betapa sangatnya penting keimanan ini bagi seseorang. Artinya keimanan kepada Allah itu memang harus pada awalnya harus sudah dimiliki oleh orang, karena jika ia tidak beriman kepada Allah maka akan mempengaruhi amalan yang lainnya. Jika dia tidak berimannya belum benar, maka akan terus berlanjut kepada keimanan yang lainnya. Itulah kenapa keimanan kepada Allah itu yang pertama. Jika dia keimanan kepada Allah saja dia belum benar, maka akan salah mengimani kepada malaikat dan kepada yang lainnya, kepada Rasul, hari kiamat, dan yang lainnya. Maka iman kepada Allah ini merupakan hal yang pokok, yang paling utama, ya, yang menentukan keimanan yang selanjutnya. Lalu makna al-asma'u al-husna. Kalau berdasarkan bahasa, arti asma itu kan nama, sedangkan husna itu baik. Jadi al-asma'u al-husna adalah nama-nama Allah yang baik atau nama-nama Allah yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa nama Allah Subhanahu Wa Taala yang baik itu berjumlah 99. Barang siapa yang menghafalnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surganya. Kita langsung masuk ke 4 al-asma'u al-husna. Dalam hal ini kita hanya membahas 4 ya. Yang pertama itu al-alim, maha mengetahui. Itulah kenapa orang-orang yang cerdas itu kadang orang-orang yang cerdas itu disebut alim ulama. Itulah alim artinya maha mengetahui. Tapi maha mengetahui manusia di sini jauh dengan sifat yang dimiliki oleh Allah yang maha mengetahui, al-alim. Al-alim itu artinya maha mengetahui. Allah maha mengetahui yang tampak dan ghaib. Pengetahuan Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Artinya kalau manusia hanya bisa melihat sesuatu yang berwujud, sesuatu yang nampak, sesuatu yang ada di dekatnya, sedangkan Allah itu tidak terbatas pengetahuannya. Yang kelihatan dan yang gaib itu Allah tahu semua. Apa yang ada di dalam hati manusia Allah tahu semua. Apa yang terjadi di seluruh bumi ini Allah pun tahu. Itulah salah satu asmaul husna Allah, yaitu al-alim yang maha mengetahui. Adapun perilaku yang diwujudkan yaitu rajin belajar dan selalu rendah hati atas ilmu yang dimiliki. Allah saja yang banyak ilmu saja tidak pernah sombong. Kenapa kita yang hanya sedikit memiliki ilmu harus sombong? Jadi rajin belajar dan selalu rendah hati atas ilmu yang kita miliki, tidak sombong. Khabir, al-khabir artinya maha waspada. Nah, artinya Allah menciptakan makhluk yang beragam, semuanya diketahui Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan baik secara lahir maupun batin. Jadi Allah itu menciptakan berbagai makhluk di alam semesta ini, dan Allah pun tahu, tidak pernah lupa, oh ini manusia, ini hewan yang telah
Allah ciptakan, Allah tahu. Berbeda dengan kita manusia yang kurang cermat, terkadang lalai. Itulah melalui Asmaul Husna Al-Khabir ini kita diharapkan mampu waspada dan cermat terhadap apa yang akan dilakukan, tidak sembrono melakukan sesuatu. Kita pikir-pikir terlebih dahulu ketika kita akan melakukan suatu tindakan. Lalu As-Sami'. As-Sami' itu artinya maha mendengar. Pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya. Allah Maha tahu apapun yang dikatakan oleh makhluknya, baik itu manusia ataupun makhluk lain. Kalau manusia hanya bisa mendengar dengan gelombang suara tertentu, sedangkan Allah, suara yang ada di hati manusia pun Allah bisa mendengar. Adapun perilaku yang diwujudkan dari meneladani As-Sami' ini yaitu mengucapkan perkataan yang baik dan bermanfaat serta berprasangka baik terhadap orang lain. Artinya apa? Jika bukan perkataan baik, lebih baik kita diam saja. Jadi berkata baik atau diam. Itulah yang diharapkan dari meneladani Asmaul Husna As-Sami' kali ini. Lalu yang keempat yaitu Al-Basir. Al-Basir itu artinya maha melihat. Maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantaunya. Perilaku yang diwujudkan yaitu pandai dan cermat dalam menghadapi berbagai masalah. Jadi kita diharapkan ketika menghadapi suatu masalah kita bisa mencari solusi dengan berbagai cara. Itulah yang diharapkan dari meneladani sifat Asmaul Husna Al-Basir. Adapun hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu yang pertama, selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya yang mengatakan bahwa sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi atau hari kiamat. Artinya orang yang beriman insya Allah akan selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua hikmahnya, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Sebagaimana Allah menjanjikan bahwa orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Mungkin kalian pernah ketika kalian khawatir, cemas, kalian berzikir, maka hati kalian akan menjadi tenang. Itulah salah satu bagaimana cara kita beriman kepada Allah. Ketika hati kita menjadi cemas, gelisah, dengan mengingat Allah, maka akan menjadi tenang. Lalu yang ketiga, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Sebaliknya, tanpa dibekali iman sepanjang usia diliputi kerugian. Itulah hikmah dari beriman kepada Allah yang banyak sekali membawa manfaat bagi kita, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Bagi anak-anak, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di komentar di Classroom ya. Oke, saya akan memberikan tugas, silakan dibaca pada tugas 1 di penilaian harian. Silakan dikumpulkan berupa foto di Classroom ya, saya tunggu. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.